NIM 230948. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tata cara pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi karyawan melalui aplikasi Kortek. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas sedikit apa sih yang dimaksud dengan pelaporan SPT. Nah, pelaporan SPT merupakan kewajiban setiap wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi karyawan. SPT tahunan yang digunakan adalah formulir 1770SS, formulir 1770S sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima dalam suatu tahun pajak. Dan ini hanya untuk karyawan yang bekerja di satu pemberi kerja saja. Dan disclaimer, informasi yang disampaikan pada media ini sewaktu-waktu dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan sistem. Oke, baik teman-teman, untuk langkah yang pertama teman-teman di sini ada 3 konsep yang harus disiapkan. Yang pertama, teman-teman perlu menyiapkan dokumen pendukung. Kemudian yang kedua, teman-teman login dan buat konsep SPT. Dan yang ketiga, teman-teman hanya mengisi dan menyampaikan SPT tahunan. Nah, teman-teman, di sini dokumen yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, daftar harta dan daftar utang yang dimiliki. Kemudian yang kedua, bukti pemotongan atau pemungutan PPh dari pemberi kerja. Kemudian yang ketiga, daftar anggota keluarga dan tanggungan. Kemudian yang keempat, dokumen pendukung lainnya. Nah, untuk tahap yang pertama, login dan persiapkan bukti potong. Nah, langkah yang pertama, wajib pajak melakukan login ke akun Kortek. Untuk login ke akun tersebut, teman-teman dapat mengaksesnya melalui HP ataupun laptop. Nah, untuk di halaman login, teman-teman perlu menggunakan ID pengguna. Contohnya seperti NIK, NPWP sebanyak 16 digit. Kemudian kata sandi sesuai dengan password Kortek. Kemudian yang ketiga itu ID. Kemudian yang keempat, kode keamanan atau CAPTCHA. Nah, untuk yang kelima, teman-teman tinggal login. Nah, untuk halaman yang kedua, tahap persiapan bukti potong. Wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong wajib pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Nah, jika teman-teman belum memiliki bukti potong, teman-teman dapat mendownloadnya di portal saya dan kemudian dokumen saya. Dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini ada bukti potong PPh pasal 21, BP 21 dan bukti potong PPh pasal 21A1. Tetapi kalau tidak muncul, teman-teman dapat mengklik tombol refresh saja. Nah, kemudian silakan teman-teman gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Nah, kemudian di sini ada unduh, silakan klik unduh. Dan buktinya adalah seperti ini. Nah, teman-teman, ini bisa di-print, bisa juga dalam bentuk PDF. Untuk tahap yang kedua, untuk melaporkan SPT, kita klik ke bagian surat pemberitahuan. Kemudian di bawahnya, kita pilih lagi yang surat pemberitahuan SPT. Maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, di sini langsung kita klik buat konsep SPT. Kemudian kita klik yang PPh orang pribadi dan klik lanjut. Dan setelah itu pilih yang SPT tahunan, kemudian kita masukkan periodenya. Dan kemudian di sini teman-teman, untuk model SPT kita pilih yang normal, tinggal klik dan buat konsep SPT maka akan terbuat. Kemudian untuk tahap yang ketiga, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di bagian atas ada induk dan juga L1. Kemudian teman-teman pilih yang pencatatan. Kemudian untuk sumber penghasilan silahkan pilih yang pekerjaan. Kemudian yang bagian B1A, pertanyaannya adalah, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Yang ini klik ya. Kemudian untuk yang lainnya klik tidak. Kemudian kita ke bagian C, perhitungan pajak terutama. Nah, teman-teman silahkan 24679 terisi otomatis oleh sistem. Kemudian kita lanjut ke bagian D. Nah, untuk 10B dan 10C kita lewati saja. Kemudian bagian F dan G, pembetulan dan permohonan pengembalian. Induk bagian F akan terisi jika status SPT tahun wajib pajak kurang atau lebih bayar. Kemudian induk bagian G
dilengkapi jika status SPT tahan wajib pajak lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar ke DJP. Kemudian halaman selanjutnya bagian H, ansuran PPh pasal 25. Kemudian pertanyaan yang 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan kewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Kita pilih tidak. Kemudian pertanyaan untuk 13B, apakah Anda menyusun perhitungan tersendiri angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Kita pilih tidak. Kemudian pertanyaan yang 13C, apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25O PPT tahun pajak berikutnya? Kita pilih tidak. Karena tidak ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan PPh pasal 25. Kemudian kita lanjut ke I, pernyataan transaksi lain. Kemudian pertanyaan yang 14B, apakah Anda memiliki utang pajak akhir tahun pajak? Kita pilih iya. Kemudian pertanyaan yang 14C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Kita pilih tidak. Kemudian pertanyaan yang 14D, apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Kemudian pertanyaan yang 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Kita pilih tidak. Nah teman-teman, untuk tahap keempat adalah kita ke halaman pertama bagian A, harta pada akhir tahun pajak. Teman-teman tinggal pilih tambahkan untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Kemudian pilih lama pensil untuk mengubah isian data pada harta sebelumnya. Kemudian pilihan lambang hapus untuk menghapus data harta. Untuk wajib pajak yang memiliki harta pada tahun pajak sebelumnya, maka untuk harta yang masih ada pada akhir tahun, pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada harta tersebut dengan memilih tombol pensil bagi tiap-tiap harta. Kemudian teman-teman, di sini kita diminta untuk mengisi kas dan setara kas. Kemudian pilih deskripsi kas dan setara kas. Terus diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen kepemilikan kas dan setara kas. Kemudian diisi dengan nama yang terdaftar dalam rekening. Seterusnya diisi dengan nama bank atau instansi tempat kas dan setara kas ditempatkan. Kemudian diisi dengan negara tempat kas. Selanjutnya diisi tahun perolehan kas dan setara kas. Selanjutnya diisi dengan nilai nominal saldo. Kemudian diisi jika kas dan setara kas terkait dengan program pengumpulan sukarela atau PPS. Kemudian setelah diisi semua, kita pilih simpan. Kemudian untuk selanjutnya pengisian harta bergerak. Pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Kemudian yang kedua, pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Kemudian kita lanjut ke bagian B, utang pada akhir tahun pajak. Di sini teman-teman tinggal pilih tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun. Kemudian pilih simpan setelah mengisi seluruh data. Nah, teman-teman, di sini ada keterangannya. Utang pada tahun pajak sebelumnya harus dilakukan perubahan data sesuai dengan saldo utang pada akhir tahun pajak. Kemudian kita lanjut ke bagian C, daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dan perhitungan dalam perhitungan PTKP. Kemudian yang kedua, daftar anggota keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data unit pajak keluarga. Kemudian yang ketiga, dalam kasus Tuan A, PTKP TK0 sehingga bagian ini kosong. Kemudian yang terakhir, dalam hal pendapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak dapat melakukan perubahan data. Selanjutnya kita lanjut ke bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan.
Tabel penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan di BPA 1 dari pemberi kerja. Kemudian yang kedua, wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lain apabila diperlukan. Dalam kasus Tuan A terisi otomatis dari satu pemberi kerja dengan PH bruto sebesar 533.500.000 dan penghasilan neto sebesar 527.500. Kemudian nilai penghasilan neto 527.500 dipindahkan ke induk SPT. Kemudian kita lanjut ke bagian E, daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Yang pertama, tabel daftar bukti potong atau pemungutan PPh akan terisi otomatis berdasarkan data pajak dipotong di BPA 1 dari pemberi kerja. Kemudian, apabila memiliki bukti potong atau pemungutan lain, wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data. Kemudian dalam kasus Tuan A terisi otomatis dari satu pemberi kerja sebesar 87.375.000. Nah teman-teman, untuk tahap yang kelima yaitu penyampaian SPT. Nah untuk bagian yang pertama itu adalah induk pernyataan. Nah teman-teman, di sini kita diminta untuk mencentang pernyataan kebenaran pengisian data tersebut. Setelah teman-teman dicentang, kita pilih simpan konsep, kemudian pilih bayar dan lapor. Kemudian tahap yang kedua adalah penandatanganan atau tanda tangan dokumen. Di sini teman-teman diminta untuk pilih kode otorisasi DJP. Kemudian teman-teman juga diminta untuk ketik paspore yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pilih konfirmasi tanda tangan dan klik simpan. Nah, untuk selanjutnya yaitu SPT dilaporkan. Nah, di sini teman-teman diminta untuk SPT tahunan PPh orang pribadi Tuan A akan dipindahkan ke menu SPT dilaporkan. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk pilih unduh untuk melakukan unduh bukti penerima elektronik atau BPE. Kemudian teman-teman juga bisa simpan SPT tersebut seperti cetak halaman induk SPT yang telah dilaporkan. Nah, teman-teman, setelah selesai, seperti inilah contoh bukti penerimaan elektronik atas penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi.